Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Renungan Manarema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa mengucap syukur buat kesempatan kami masih boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi hamba-Mu, taruh kehendak-Mu untuk disampaikan. Dan urapi semua yang mendengar kebenaran ini. Supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pagi ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema selangkah lagi. Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-27. Keluaran 15 ayat yang ke-27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Bangsa Israel mengalami tuntunan yang luar biasa saat keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka melihat bagaimana laut Teberau terbelah dan mereka bisa berjalan di tengah-tengahnya. Mujizat yang luar biasa dan mencengangkan. Meski demikian, 3 hari kemudian mereka bersungut-sungut karena kehausan dan mendapatkan air yang pahit di Mara. Ironisnya, tak jauh dari Mara, mereka sampai di Elim, tempat yang memiliki 12 mata air dan 70 pohon korma. Jarak antara Mara dan Elim tidaklah jauh, kurang lebih hanya 8 km saja. Jika mereka tahan sebentar, mereka seharusnya tidak perlu bersungut-sungut. Bahkan di Elim tersebut setiap suku bisa mendapat 1 mata air. Tuhan sudah menyiapkan dengan cara yang luar biasa. Setelah bangsa Israel berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun, mereka sudah berada di penghujung jalan dan tinggal selangkah lagi masuk ke tanah perjanjian yang selama ini diidam-idamkan. Meski demikian, ketika mereka mendengar kabar bahwa di Kanaan ada orang enak yang besarnya seperti raksasa, mereka langsung merasa ciut nyalinya, takut dan bersungut-sungut dan hendak pulang kembali ke Mesir. Akibatnya Tuhan menghukum mereka sehingga hanya Yosua dan Kaleb yang diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Berkat yang sudah di depan mata akhirnya lewat begitu saja. Sungguh ironis, tinggal selangkah lagi tapi akhirnya gagal. Jangan sampai pengalaman bangsa Israel ini juga terjadi pada diri kita. Ketika kita menghadapi kesulitan dan masalah, janganlah kita bersungut-sungut, kecewa dan marah kepada Tuhan, bahkan memutuskan untuk mundur dan meninggalkan Tuhan. Sebab siapa tahu, tinggal selangkah lagi kita akan melihat dan mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Siapa tahu esok hari, 1 jam lagi, bahkan 1 menit lagi, Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Bukankah sangat ironis kalau kita gagal mengalami mujizat Tuhan hanya karena gara-gara kita terlalu cepat berhenti dan menyerah kalah. Hari ini pergumulan doa kita mungkin belum dijawab. Tapi mari kita bertahan karena siapa tahu hari ini juga kita akan menerima jawaban dari Tuhan. Bertahanlah dalam kesesakan karena siapa tahu bahwa mujizat hanya tinggal selangkah lagi. Kita melihat nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dalam Roma 12 ayatnya yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Biar ini menjadi berkat bagi kita semua, kita tetap memiliki sukacita
Sekalipun doa kita belum dijawab, kita tetap memiliki pengharapan dan sabar di dalam kesesakan, dan kita terus bertekun di dalam doa. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita akhiri dengan doa. Bapak bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang terus menguatkan kami. Biar Tuhan sendiri menolong kami memiliki kesabaran dalam menanti janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Kami memiliki kesabaran di dalam menanti jawaban Tuhan datang dalam kehidupan kami. Sebab bisa saja tinggal sesaat atau selangkah lagi Tuhan sudah menjawab pergumulan kami. Berkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini, dan kalau sebentar kami melanjutkan aktivitas kami, apapun yang kami lakukan, kami tetap mohon Tuhan sumber segala berkat memberkati apa yang akan kami lakukan, sehingga semuanya Tuhan buat jadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.